Thank you. Equalises for Indonesia. What a sensational move that was by Team Garuda. Sosok Jayadi sukses mencuri perhatian pencinta sepak bola Indonesia usai mencetak gol ke gawang Vietnam dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa kemarin. Publik menilai JIJ tampil cukup luas dan percaya diri, kendati dirinya baru saja bergabung dengan skuad Garuda di bawah asuhan Sintayong. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang menyorot keputusan Jayadi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Padahal namanya disebut berpotensi besar bermain untuk timnas Belanda yang secara ranking jauh di atas Indonesia. Bek tangguh Venezia itu sempat diminati timnas Belanda. Dalam kata lain, ia berpeluang untuk berduet dengan Stefan de Vrij dari Inter Milan dan Virgil van Dijk dari Liverpool. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu dianggap menjadi pemain potensial karena usianya yang masih cukup muda. Terlebih lagi, komposisi bek tengah tim The Orange sudah berusia tua dan sudah waktunya regenerasi. Bergabungnya JIJ ke timnas Indonesia tentu saja menggugurkan kesempatannya bermain dengan Virgil van Dijk. Kini kembali jadi sorotan alasan pemain 23 tahun itu lebih memilih sebagai warga negara Indonesia. JIJ disebut berminat untuk membela timnas Indonesia karena bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, alih-alih bersama Belanda. Selain itu, terdapat faktor lain yang mendasarinya memilih Indonesia. Salah satunya demi bisa bermain untuk negara kelahiran kakek dan neneknya yang merupakan orang asli Indonesia. Karena ini sebuah kehormatan besar bagi saya bisa mewakili negara saya dan keluarga saya. Karena kakek dan nenek saya, mereka berasal dari Indonesia dan mereka pindah ke Belanda dahulu kala. Jadi ini sebuah kehormatan besar bagi saya bisa mewakili keluarga dan Indonesia, ujar JIJ. Viral video di media sosial ketika penyerang timnas senior Indonesia Rafael Struijk sedang asik menyantap mie instan di dalam sebuah pesawat. Video Rafael Struijk tersebut dibagikan oleh akun Twitter Gibol Official pada Kamis lalu. Dalam video tersebut, Rafael Struijk yang menggunakan baju berwarna putih sedang duduk di salah satu bangku pesawat sambil menyantap mie instan. Tidak diketahui kapan dan di mana video tersebut diambil. Namun diduga kejadian video ini terjadi saat Rafael Struijk akan berangkat ke Vietnam dari Indonesia. Unggahan video yang memperhatikan Rafael Struijk tengah asik memakan mie instan ini mendapat respon dari netizen. Beberapa netizen membela Rafael Struijk yang menyantap mie instan, tetapi tidak sedikit pula yang mengkritik dan membandingkannya dengan kasus Witan Sulaiman. Sebagai informasi, sebelum saat Piala Asia 2023 lalu, viral sebuah video yang memperlihatkan beberapa pemain timnas Indonesia sedang memakan mie instan. Salah satu pemain yang tersorot dalam video tersebut adalah Witan Sulaiman. Selain itu, ada juga terlihat Marcelino Ferdinand. Mereka ketika itu mendapatkan kritikan keras dari netizen karena dianggap tidak bersikap profesional sebagai pemain tim nasional. Ketegangan mulai terasa di antara para supporter Thailand yang mengikuti kemajuan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong yang telah menunjukkan sejumlah pencapaian yang mengesankan. Timnas Indonesia sepertinya telah memberikan sinyal peringatan kepada dominasi Thailand di kawasan Asia Tenggara setelah berhasil mencatatkan prestasi luar biasa. Melaju hingga babak 16 besar Piala Asia 2023 dan hampir mengamankan tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah bukti nyata dari kebangkitan tersebut. Pada Piala Asia 2023, timnas Indonesia berhasil mencatat sejarah dengan melangkah ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. Keberhasilan ini membuat Justin Hubner dan rekan-rekannya lolos sebagai salah satu dari 3 peringkat terbaik. Selanjutnya, skuad Garuda melanjutkan performa impresif mereka dengan meraih 2 kemenangan beruntun melawan Vietnam. Performa gemilang ini diyakini akan membuat peringkat timnas Indonesia dalam ranking FIFA terbaru mengalami lonjakan signifikan. Diprediksi akan naik dari peringkat 142 menjadi 134 dalam periode Maret. Dengan segala pencapaian tersebut, Thailand sebagai dominator sepak bola di Asia Tenggara harus meningkatkan kewaspadaannya. Pasalnya, timnas Indonesia kini menjadi ancaman serius yang dapat menggeser posisi mereka sebagai raja. Reaksi supporter Thailand, @talo, yang membagikan gambar terkait hal ini di media sosial menunjukkan ketegangan yang dirasakan.
Tanggapan dingin dari akun media sosial khusus sepak bola Thailand juga mencerminkan kekhawatiran mereka. Pertemuan antara Thailand dan timnas Indonesia yang tengah dalam performa terbaiknya akan menjadi momen yang sangat dinantikan. Apalagi timnas Indonesia selalu menunjukkan kesulitan saat berhadapan dengan tim gajah perang tersebut. Penampilan JIJ di dua laga awal bersama timnas Indonesia meninggalkan kesan positif. Kini JIJ punya misi penting sebelum kembali membela skuad Garuda di bulan Juni mendatang. Timnas Indonesia akan kembali bermain pada bulan Juni mendatang. Dua laga yang dimainkan adalah laga kandang melawan Irak dan Filipina. Namun sebelum penggemar timnas Indonesia bisa menyaksikan kembali aksi JIJ, pemain berusia 23 tahun itu akan lebih dulu punya misi penting bersama Venezia. Misi itu adalah membawa Venezia kembali ke Serie A. Venezia saat ini ada di posisi kedua klasemen sementara Serie B. Venezia mengoleksi 57 poin, tertinggal 8 angka dari Parma yang saat ini menjadi pemuncak klasemen. Dua tim teratas di Serie B bakal langsung lolos ke Serie A, sedangkan tim peringkat 3-8 bakal bermain di jalur playoff. Bagi Venezia tentu bakal lebih menguntungkan bila bisa finish di posisi dua besar dan langsung lolos ke Serie A tanpa menggantungkan nasibnya ke babak playoff. Sejauh ini posisi Venezia di peringkat kedua belum sepenuhnya aman. Mereka terus ditempel ketat oleh Cremonese dan juga Como. Salah seorang pandit sepak bola Asia, Ryan Walters, memberi pujian sekaligus memandang sebelah mata kekuatan timnas Indonesia ketika mengevaluasi performa Vietnam. Walters yang kerap menyaksikan Liga Vietnam turut mengomentari performa timnas Indonesia ketika menilai penurunan penampilan skuad Golden Star. Dalam sebuah komentar, Walters menyinggung tim merah putih sekaligus memberikan pernyataan yang menohok. Gaya main dan sistem taktik Trauzer yang coba dibangun untuk Vietnam tidak cocok dengan pemain di dalam tim. Hasil dari tim menunjukkan hal itu. Indonesia memiliki skuad bagus dan kandidat juara di Piala AFF tahun ini, tetapi mereka tidak begitu kuat sehingga mereka bisa menang dalam dua laga secara beruntun seperti itu, ujar Ryan Walters. Terlepas dari penilaian Walters soal timnas Indonesia, yang pasti kemenangan anak asuh Sintayong atas Vietnam dalam 3 laga beruntun membuat sepak bola di negara naga biru itu gonjang-ganjing. Bahkan Federasi Sepak Bola Vietnam sudah mengambil langkah memecat Trauzer dan tengah mencari kandidat pelatih anyar bagi Do Heung Dung dan kawan-kawan. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it.